Dalam pemenuhan tugas besar mata kuliah TF2203 Sistem Logika dan Digital, kami dari kelompok B2 Program Studi Teknik Fisika tahun ajaran 2023-2024 membuat suatu sistem timer menggunakan FPGA dengan berbagai modul yang sebagian besar berbasis Verilog. Sistem timer ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, seperti memasak, lari, hingga pengingat flash sale di Shopee. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai sistem yang telah kami buat. Jadi ide sistem dari diagram blok tugas besar kami dimulai dari button yang dihubungkan dengan 3 input key ke FPGA-nya, yaitu up, down, left, right, dan button start di input key 5-nya. Nah, rancangannya itu dari button masuk ke modul logika main, yang dimana modul logika main ini menangani logika tombolnya, kontrol segmen yang mengendalikan tampilan pada layar 7 segmen, timer dan counter, yaitu penghitung dan pengelola penghitungan waktunya, dan state management untuk mengelola status atau transisi status dari sistem ke sistemnya. Nah, dari main ini akan mengeluarkan dua output, yaitu output segmen dan output digit yang masing-masing 4 bit, dan ditransferkan ke dalam BCD 7 segmen. Hasil akhir dari BCD 7 segmen ini akan mengkonvert tampilannya dan menampilkan nilai akhir. Dan dalam modul main ini dimasukkan juga clock dan divider menjadi 1 second, yang dividernya ini di total menjadi 50 juta. Untuk rincian dari modul main logika ini ada pada tampilan sebelah kanan. Jadi dimulai dari register dan counter initialization, di mana sampel counternya ini akan mendeteksi apakah udah bisa melakukan start button, karena pada awalnya sampel counter ini dapat dikustomisasi untuk waktu yang diinginkan. Kemudian dari check start button ini segmen data ini bisa ditambah dan diturunkan sesuai dengan button yang sebelumnya diinisialisasikan, dan start button ini bisa langsung ikut men-start timer yang udah di setting dari awal. Nah, show counter ini lebih tepatnya untuk mengupdate digit dari digit yang terus berubah sesuai dengan pulsa atau clock yang diberikan, dan counter ini akan menurun decrement sesuai dengan tujuan kami, yaitu membuat timer down, dan angka yang diinginkan itu bisa dikustomisasi. Dan output pun bisa diupdate terus pada codingan ini dengan mengeluarkan data output segmen dan output digit yang masing-masing merupakan data 4 bit. Kemudian kami akan bahas ide sistem yang berkaitan dengan cara kerja. Cara kerja ini dibagi menjadi 3, yaitu set waktu timer, pengoperasian timer, dan countdown selesai. Untuk set waktu timer itu merupakan penggunaan masing-masing key, di mana pin key 1 dan key 4 digunakan untuk menggeser digit ke kiri dan ke kanan. Pin key 2 dan pin key 3 digunakan untuk mengurangi dan menambahkan angka tiap digit. Kemudian, setelah mengatur angka pada setiap digit, user dapat melihat preview waktu yang telah diatur agar dapat meminimalisasi kesalahan dengan menekan pin 5. Kemudian, untuk mengoperasikan timer, dapat menekan key 4 sebagai tombol start, kemudian clock akan bernilai 1, dan sistem kemudian mencacah angka tersebut secara menurun berturut-turut dari bagian kanan ke bagian kiri. Apabila pada hitungan mundur user ingin menghentikan sementara atau pause, user dapat menekan pin key 5 dan kemudian bisa dilanjutkan kembali menggunakan pin key 4. Dan yang terakhir, countdown selesai. Apabila countdown akan terus berjalan sehingga waktu menunjukkan 0000, 0 untuk setiap digit.
Pada keadaan ini, timer akan berhenti dan akan berjalan kembali jika ada input dari user. Berikut ini hasil implementasi sistem timer dalam bentuk rangkaian skematik yang telah kami buat, di mana kami ini menggunakan dua modul. Yang pertama menggunakan modul PCD7 segment yang kurang lebih sama seperti modul yang telah kami lakukan pada percobaan sebelumnya, dan kemudian main modul yang dimana apa yang telah dijelaskan oleh Nabil pada diagram blok tadi. Mau yang mana kita? Kita mau beli apa ya? Ini barang yang kamu incar gak sih, Dan? Wah iya Put. Wah lagi flash sale nih Put. Iya, 60 menit lagi nih, barangnya jadi cuman 1.000 doang. Murah banget Put, tapi aku lagi punya cucian sih. Rencana aku pengen nyuci dulu. Tapi kalau kehabisan gimana ya nanti? Kita timerin aja pakai FPGA yang udah kita buat kemarin. Emang kita bisa ngatur ya Put waktu yang kita inginin di timer FPGA-nya? Terus emang yakin ya bisa jalan dengan baik? Yakin dong, bisa banget dong. Kan FPGA kita udah lulus uji. Kalau nggak percaya, tonton aja video ini. Baik, sekarang saya akan menjelaskan hasil pengujian fungsi di tiap key-nya. Nah, di sini bisa dilihat key 1 itu untuk menggeser pin digit tiap 7 segment tuh ke kanan ya. Digit ke-1 dan kedua ini untuk mengatur detik, sementara pin digit ketiga dan keempat itu mengatur menit. Nah, sekarang kita coba untuk menaikkan nilai digit pin 1 ini menggunakan key 3. Tuh. Nah, kemudian untuk menguranginya kita menggunakan pin key 2. Seperti itu. Nah, sekarang kita geser lagi, kita coba untuk mengatur waktu menitnya. Kita naikkan menggunakan pin 3, kemudian kita turunkan menggunakan pin key 2, dan seterusnya kita bisa mengubah pin digit yang lainnya. Dengan demikian hasil pengujian pin key 1, 2, 3 sebagai input berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan mengetes fungsi pin key 4 dan fungsi pin key 5. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa fungsi pin key 1 adalah menggeser digit ke kanan, sementara untuk pin key 4 dia menggeser ke arah sebaliknya, yaitu ke arah kiri. Nah, lalu untuk menjalankan timernya kita atur dulu. Misalnya saya ingin mengatur untuk timer 59 detik. Oke, udah 59 detik. Terus pin key 5 ini berfungsi untuk melihat preview. Nah, seperti ini tampilannya, bahwa timer akan berjalan dalam waktu 59 detik. Nah, untuk startnya kita bisa memencet pin key 4. Kita pencet untuk startnya. Timer otomatis langsung berjalan. Nah, kita bisa mempause-nya dengan kembali memencet pin key 5. Kita pencet, dia berhenti. Kemudian untuk men-start kembali kita pencet pin key 4, dia kembali berjalan. Sehingga pin key 4 dan pin key 5 berfungsi dengan baik. Dari hasil pengujian berikut, tampak pula bahwa FPGA kami sudah memiliki sistem yang sama dengan jam konvensional yang digunakan di dunia nyata, yaitu berdenting dengan periode yang sama, dan transisi dari digit kedua menuju digit 1 setelah menit pertama akan menghitung mundur dari detik ke 59 hingga detik 0 secara runtut. Yeay, kita bisa pakai deh FPGA-nya untuk timer supaya nggak ketinggalan flash sale. Flash sale-nya 60 menit lagi kan ya, Den? Iya. Oke, aku mulai ya. Udah, kita udah bisa nyuci dulu. Yeay. Cabut. Dan sudah tinggal 10 detik lagi. Harus cepet-cepet nih Put. Standby. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Check out deh.
aku udah berhasil beli yang aku mau. Untung kita ada FPGA. Untuk kesimpulan, nah di sini hal yang menarik dan dapat dipelajari pada tugas besar kali ini adalah uniknya implementasi rangkaian digital pada Verilog. Nah, namun dalam prosesnya kami menemukan beberapa kendala perancangan sebagai berikut. Nah, yang pertama ini kurangnya pemahaman dalam implementasi modul ke sistem. Nah, ketika kami mulai mendesain sistem yang lebih besar dengan melibatkan beberapa modul logika, kami merasa masih perlu banyak hal yang masih kami pelajari dalam memanfaatkan keluaran logika untuk menghubungkan ke setiap modulnya. Lalu yang kedua, kurangnya pemahaman dalam menggunakan fitur aplikasi Quartus PrimeLight. Nah, karena baru pertama kali menggunakan aplikasi perancangan sistem logika ini, jadi kami ini perlu meriset ulang fitur-fitur yang diperlukan dalam mendesain sistem logika ini. Sekian dari kami, kelompok B2K02 dengan Nabil Karim, Adrian Muhammad, Prudensia, Putri Mutia, dan Abdi Salim. Terima kasih.